Itu 30 itu. Ini 30 cm. Ya. 30 cm ya. Dari pangkal. Ya, dari pangkal 30 cm. Nah, nanti digergaji ya. Digergaji 30 cm dengan arah miring. Miring. Ya, coba. Miringnya Dengan ada arah miring ya. Jadi ini kan 30 cm. Yang penting miring ya, Bapak dan Ibu ya. Pokoknya yang potongan terbawah 30 Bu ya. Ya, 30. Kayaknya agak lebih besar anaknya itu gergajinya kayaknya. Parasan ibu, Hendra Baju XXL Bu. Bukan itu pedas satu itu. Pedas Bu Emma. Pedas itu. Mentang-mentang dapat online malam tadi. Nah, sekarang Dah. silakan Bapak dan Ibu memilih satu tanaman masing-masing ya dengan mengukur ketinggian 30 cm dari Kalau ada cabangnya tanah. satu Bu, seperti itu. Kalau cabangnya satu-satu, kalau ada cabang dua berarti dua-duanya harus dipotong, harus dipangkas. Ya, silakan Nggak Bapak dan 30 cm. ya memilih. Tidak perlu kita tinggalkan satu batangnya, kita potong 180 cm katanya itu. Enggak, kalau ini kan peremajaan Pak, pemangkasan peremajaan. Oke sih. Ya, silakan. Ayo lanjutkan itu Pak Aldi. Ini boleh ya lanjutkan ya. Jadi lanjutkan boleh, dilanjutkan. Ya. Jangan lupa, boleh, silakan. Bu Eti, kenapa ini harus miring Bu Eti? Kalau kenapa memangkasnya harus miring adalah untuk menghindari air hujan turun. Ya, kalau misalkan kena air nanti batangnya akan terserang hama dan penyakit. Seperti itu. Dan ini kan batasnya 30 ya, berarti segini ya Pak ya. Biar miringnya. Saya tidak. Pak Yudo Bu, saya mah nggak tahu Oh, Bu. ini kan 30 nih, dari bawah ke sini 30. Terus bukan ini Kalau dipotong ibu kan? aman, misalkan kan gini, Bukan ganda 30 kan? nih, Nah, kan? Start dulu. Waktu 15 lagi. Dapatkan 45 Ya, Pak. berarti kan kita tambah 5. Kenapa Pak ini dipotong Pak? Untuk pemangkasan. Kan namanya karena batang ini kan tidak produktif lagi. Oh, Jadi dilakukan pemangkasan supaya nanti timbul tunas-tunas baru itu yang dipelihara nanti. Saya maunya tidak 30 cm, misalnya dipangkas ukuran setengah meter misalnya. Kenapa harus 30 cm? Ayo Pak. Kenapa Bu? Sok nanti Bapak sambil inget-inget. Kenapa harus dipangkas Bu? Untuk peremajaan Pak, supaya dia tumbuh lebih produktif. Ini sudah tidak produktif lagi, dianggap sudah tidak produktif. Terus dilakukan pemangkasan peremajaan supaya dia tumbuh tunas-tunas baru yang produktif kembali. Ketinggian dari tanah sampai yang dipangkas itu berapa senti? 30 cm Pak. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus 30 cm? Nah itu yang belum tahu. Kenapa harus 30 cm? Apa Pak 30 cm? Kenapa Pak Yudo harus 30 cm Pak Yudo? Baik Mas Kamim, Ya. untuk mendapatkan kenapa kita harus potong dari apa? Kita aturan yang sebenarnya kan memang untuk peremajaan kita ngambil yang 30 cm itu untuk menempatkan calon-calon tunas yang baru. Jadi disitulah kita kasih ring 30 cm untuk peremajaan pada tanaman kopi yang sudah tidak produktif lagi. Kira-kira seperti itu Pak. Nah dipotong dengan kemiringan Pak 45.
Hampir viral, Bu. Hampir viral. Lumayan juga, Bu ya. Iya, Wah, pulang-pulang jadi gede nih. berotot Pak. Berotot nih. Asik. Saya sini dulu, Bu. Ah. Harus miring, Bu. Biar kalau ada hujan langsung kret gitu ya Bu Eti ya. Oke, sip. 86. Udah tahu saya dapat ilmu baru dari Bu Eti. Oh ya, cerita Bu. Hasil pangkasannya harus ya itu Pak tadi menggunakan ter untuk menghindari serangan hama dan penyakit dan pelukaan. Oke, sip. Lumayan. Berotot. Coba yang besar gaji sebentar sih dia. Terus miring ini ya. Iya, Pak. Asik, ternyata asik dah. Ini harus dikasih tir. Coba olesin tuh. Kurang sih anaknya tuh. Tirnya minta lagi. Pinter lagi Pak. Kenapa Pak harus kasih tir Pak? Cerita Pak. Penyakit. Tir. Enggak. Kenapa harus dikasih tir? Penyakit waktu hujan berair kan. Heeh. Untuk menghalangi air. Heeh. Sebab kalau air masuk ke dalam itu merusak batang. Oke. Mangga Pak. Kasih tir Pak. Silakan Pak. Dikasih ter supaya dia proses penguapannya tidak terlalu cepat ya Pak. Oke. Berarti 3 jawaban berbeda. 3 jawaban berbeda. Enggak apa-apa. Pak Yudo bisa diceritakan kenapa harus dikasih tir Pak Yudo? Baik, Mas Kamim, kalau untuk dikasih tir ini tujuannya kan untuk mengurangi kelembapan pada saat setelah dipangkas. Artinya satu, kedua untuk menghindarin penyakit hama dari rayap yang masuk ke dalam pohon atau batang kayunya. Seperti itu Mas Kamim. Oke. Bagaimana Ibu selama pelatihan di sini Bu? Tenang Pak, Bisa diceritakan Bu? dari pertama datang Pak ya. Sangat senang pelatihan ke sini karena banyak sekali pengetahuan yang bisa kita ambil dalam hal praktek kakao maupun kopi. Menurut Ibu gimana? Menurut saya sebagai pengalaman pertama Pak, perdana ke balai. Jadi ini sangat menambah keilmuan yang biasanya di daerah saya nggak ada kopi Pak. Jadi sampai di sini nemu kopi saya sangat senang sekali Pak. Nah nanti kalau kembali ke daerah gimana Bu untuk mempraktekkan nggak ada kopi? Nanti kita impor dari daerah sini Pak. Gitu untuk Ya, praktek. Ya itu gimana Bu? Saya juga Pak, rasanya pengalamannya praktek langsung gini ya. Kalau di tempat saya di Aceh kopinya kebanyakan pendek-pendek Pak. Oh iya. Acehnya mana Bu? Acehnya Bu? Di Sare Pak. Oh Sare ya. Di Sare. Ya. Oke. Ibu? Kalau saya Pak, kebetulan saya dari Riau. Jadi komoditi unggulan kami itu sawit. Tapi di sekolah saya juga punya tanaman kopi, kakao, dan pengalaman yang di sini saya rasa gini, kalau guru itu kan kadang-kadang tahu teori Pak. Hari ini saya udah melakukan pembahasan peremajaan. Jadi besok kalau anak-anak bilang gimana, saya lebih percaya diri lagi Pak menjelaskan. Mantap. Selama berada di sini sudah banyak ilmu yang kami dapat, yang kami pelajari dari WI.
walaupun di sekolah saya tidak ada jurusan ATP, tetapi saya nanti bisa belajar di sekolah dengan adanya sekolah PK. Tidak ada lagi dibedakan ATP dengan ATPH. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, di sini saya banyak sekali mendapat bimbingan ilmu maupun baik itu praktek maupun teori yang saya dapatkan. Untuk praktek hari ini adalah pada tanaman kopi dan kakao, banyak sekali ilmu yang saya dapat, terutama ilmu pemangkasan dan ilmu untuk peremajaan dari tanaman kopi itu sendiri. Karena di daerah saya itu tidak ada tanaman kopi, yang ada itu hanya tanaman kelapa sawit. Ini merupakan ilmu yang sangat berharga sekali yang saya dapatkan selama pelatihan di sini. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, yang pertama saya sangat senang sekali bisa diundang di program upskilling dan reskilling untuk guru SMK. Mengapa? Karena melalui program ini, khususnya di tempat BB, PP, MPP Cianjur ini saya sangat senang karena kita mendapat pendampingan dari WI yang sangat bersahaja, mendapat ilmu, bimbingan dari teori sampai ke praktek. Kemudian suasana di sini sangat menyejukkan. Pokoknya jas banget. Oke, Pak. Mangga, Pak. Nah, bagi saya apa ya, sudah disampaikan semua teman. Saya merangkum saja sifatnya Bu. Iya. Bahwa keberadaan kami di sini namanya saja upskilling, reskilling, meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan atau mengasah kembali keterampilan yang sudah ada. Tentu saja latar belakang teman-teman ini sudah mengalami semua di sekolah, tapi bagi saya dari Nusa Tenggara Barat saya ini loh, jadi lumayan jauh dari teman-teman dan lain sebagainya. Saya merasa bersyukur bisa mengikuti yang kesekian kalinya di tempat ini selain waktu di pendidikan keahlian ganda dulu. Intinya ini adalah sebuah program yang sebagai peserta sangat tidak membosankan, enjoy, dan juga sangat membuat kita itu berpengalaman, artinya meresap masuk karena teorinya dikit, praktiknya lebih banyak. Oke. Itu intinya mungkin yang jadian, dan mudah-mudahan penambahan keterampilan dan bertambahnya keterampilan dan kompetensi yang kami miliki nanti sampai dengan uji kompetensinya itu akan berimbas positif untuk memajukan sekolah-sekolah SMK pertanian yang ada di daerah kami. Demikian, terima kasih.